Beberapa jam sebelum Brasil menghadapi Prancis di perempat final, hampir tidak ada yang membayangkan malam itu akan menjadi akhir perjalanan mereka. Jutaan pendukungnya masih percaya jalan menuju gelar ke-6 hanya tinggal menunggu 3 kemenangan lagi. Namun hari itu, jalanan Brasil tidak dipenuhi pesta. Ribuan pendukung Brasil hanya berdiri dalam diam, mencoba memahami bagaimana tim yang dianggap paling kuat di dunia justru berhenti sebelum semifinal. E agora assim, sair assim é o que nos deixa mais triste. Uma multidão espera, olha pro presidente, ouve e se desespera. O Brasil não consegue chegar ao gol, mas o povo ainda acredita e pede. Vale tudo para tentar ajudar o time. Figa, imagem de santo e o gol vem, só que da França. Sulit menyalahkan keyakinan mereka. Brasil datang ke Jerman sebagai juara bertahan, membawa Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Adriano, Cafu, Roberto Carlos, dan banyak nama bintang lainnya. Sebuah skuad yang terlihat seperti tidak memiliki ruang untuk rasa takut. Mereka memenangi 4 pertandingan pertama, mencetak 10 gol dan hanya kebobolan sekali. Namun ketika Prancis berdiri di hadapan mereka, semua kemewahan itu mendadak kehilangan bentuk. Ronaldinho sulit menemukan ruang, Kaká semakin jauh dari permainan. Ronaldo menunggu bola yang jarang datang, dan di tengah lapangan Zinedine Zidane membuat Brasil terlihat seperti tim yang baru pertama kali bertemu. Kekalahan itu tidak lahir dalam satu malam. Retakannya sudah muncul jauh sebelum Thierry Henry mencetak gol. Hanya saja Brasil terlalu lama menang untuk menyadarinya. Não tenho nem o que falar. Podia pelo menos chegar na final. O time não jogou nada, deu um chute no gol. Tristeza demais, o time não entrou pra jogar a Copa do Mundo hoje não, Rosa. Tava sem garra, sabe? Tava com medo de ir pra cima. Jadi, apa yang sebenarnya menghancurkan skuad paling mewah di Piala Dunia 2006? Untuk memahami mengapa kekalahan itu terasa begitu sulit diterima, kita harus kembali 4 tahun sebelumnya. Di Yokohama, Ronaldo mencetak 2 gol ke gawang Jerman, Cafu mengangkat trofi, dan Brasil menutup Piala Dunia dengan 7 kemenangan dari 7 pertandingan. Gelar kelima itu memulihkan kebanggaan mereka setelah luka 1998. Lebih dari itu, kemenangan tersebut melahirkan keyakinan bahwa generasi ini belum selesai. Brasil vai nessa, vocês são os melhores, Nas avenidas de Brasília, 500.000 pessoas festejaram a passagem dos pentacampeões. Keyakinan itu semakin besar dalam 2 tahun berikutnya. Brasil menjuarai Copa America 2004. Señoras y señores, Brasil se queda con la Copa América en Perú 2004. Le ha ganado por penales a la Argentina 4-2. Lalu datang Piala Konfederasi 2005 dan menghancurkan Argentina di final. Malam itu, Brasil tidak sekedar menaklukkan rival terbesarnya. Mereka memberi dunia gambaran tentang seberapa menakutkannya tim ini ketika seluruh bintangnya bergerak dalam arah yang sama. Brasil campeão tem 13 letras e Argentina vice também tem 13. Santo Antônio é fé de amarelo, letra Brasil, gente. Menjelang Jerman 2006, hampir setiap nama besar mereka sedang membawa cerita sendiri. Ronaldo tetap menjadi wajah Piala Dunia. Adriano datang dengan kekuatan yang membuatnya dijuluki sang kaisar. Kaká tumbuh menjadi pusat permainan AC Milan. Dan di atas semuanya ada Ronaldinho, pemain terbaik dunia yang baru saja membawa Barcelona menjuarai Liga Champions. Beberapa bulan sebelumnya, bahkan pendukung Real Madrid pernah berdiri untuk memberinya tepuk tangan di Santiago Bernabeu. Carlos Alberto Parreira kemudian menyatukan Ronaldo, Adriano, Kaká, dan Ronaldinho dalam satu susunan yang oleh media Brasil disebut Quadrado Mágico. Di atas kertas, bentuk itu nyaris sempurna.
Dua pencetak gol berada di depan, dua pencipta permainan bergerak di belakang. Namun kemewahan itu juga menyimpan pertanyaan yang jarang terdengar di tengah euforia. Ronaldo dan Adriano membutuhkan ruang yang hampir sama. Kakak serta Ronaldinho sama-sama ingin bergerak menuju pusat permainan. Ketika Cafu dan Roberto Carlos naik menyerang, hanya sedikit pemain yang tersisa untuk menjaga keseimbangan. Menjelang turnamen, hampir tidak ada yang ingin membicarakan itu. Dunia lebih membicarakan tentang mereka dari satu anggapan, bahwa skuad ini dihuni oleh para juara. Naquela conquista do Tetra, você conseguiu trunfo muito grande que foi formar grupo muito unido, muito fechado num objetivo. E agora, 11 pentacampeões, como é que faz para motivar essa turma? Olha, tem que ser pelo coração. O lado profissional, eles estão garantidos, realizados profissionalmente, economicamente. Tem que ter o prazer, aquele friozinho lá dentro, para na hora que saber que tem aqui 20 e tantos milhões de brasileiros, 80 milhões, 200 milhões, torcendo, apoiando, querendo. Ruang yang ditinggalkan seolah tidak penting, dan ketika sebuah tim dipenuhi pemain sebesar itu, keraguan mudah terdengar, seperti ketakutan yang tidak perlu. E quero deixar claro para o torcedor brasileiro que a comissão técnica, os jogadores, estão empenhados e muito. Eu diria até muito mais do que empenhados, comprometidos em trazer esse título para o Brasil. Confiem na gente. Ketika Parreira meminta Brasil untuk percaya, optimisme itu terasa wajar. Skuadnya dipenuhi juara dunia, bintang besar, dan pemain yang sudah terbiasa hidup di puncak. Untuk menjaga fokus terakhir itulah Brasil memilih Weghis, kota kecil di tepi Danau Lotion. Itu bukan markas mereka selama Piala Dunia. Weghis hanya menjadi tempat pemusatan latihan selama 2 pekan sebelum tim melanjutkan perjalanan menuju Jerman. E a Copa do Mundo. A seleção chega à Suíça para 2 semanas de preparativos. Di atas kertas, pilihannya terlihat sempurna. Kota itu tenang, jauh dari keramaian, dan hanya dihuni sekitar 4.000 penduduk. Hotel tempat para pemain menginap dapat ditutup sepenuhnya untuk tim. Lapangan latihan direnovasi, tribun serta pusat media dibangun, sementara letaknya cukup dekat untuk menjadi persinggahan terakhir sebelum memasuki Jerman. 26 de maio de 2006, o favoritaço Brasil, recheado de craques, preparava-se para a Copa da Alemanha. Dari lebih dari 40 tawaran yang diterima, Weghis terlihat mampu memberikan hampir semua yang dibutuhkan Brasil. Namun, ada hal lain yang membuat tawaran itu semakin sulit ditolak. Menurut laporan Volha, CBF memperoleh fasilitas baru tanpa menanggung biaya penggunaannya, sekaligus menerima kesepakatan komersial bernilai lebih dari $1 juta. Sebagai gantinya, sesi latihan dan laga persiapan Brasil dapat dikemas menjadi sebuah pertunjukan yang bisa dijual kepada publik dan televisi. Disitulah ketenangan yang mereka cari mulai bertabrakan dengan alasan mereka datang. Super Brasil de 2006 preparou-se para a Copa da Alemanha, atraindo milhares de torcedores a cada treino. Não conseguiu ingresso para o treino? Achou caro? Sem problema. O jeitinho suíço indica o caminho do barranco, que tem ficado tão cheio quanto a arquibancada. Tiket latihan terjual habis. Ribuan orang memenuhi tribun, ratusan jurnalis mengikuti hampir setiap gerakan pemain. Di sekitar lapangan ada musik, kios, bendera dan pesta jalanan membuat kota yang biasanya sunyi berubah menjadi festival Brasil. Bahkan sebuah sesi latihan sempat dihentikan oleh seorang perempuan bernama Sheila Soares. Ketika petugas keamanan berpaling, Sheila melompati pembatas, berlari menuju lapangan, lalu berlutut di hadapan Ronaldinho. Ela ficar quieta umas 3 vezes, o segurança. Aí eu falei assim, eu vou entrar nesse campo. E o cara, eu falei, não manda calar minha boca, não manda falar. Ele virou as costas de segurança, eu pulei. Dari luar, semuanya terlihat seperti bukti betapa dicintainya tim ini. Namun bagi pemain yang membutuhkan ruang untuk mempersiapkan diri, perhatian sebesar itu mulai terasa melelahkan. Bertahun-tahun kemudian, Kakak mengakui bahwa para pemain tidak nyaman dengan exposure yang mengelilingi mereka. Até porque no treinamento você tem que ter essa margem de erro, você tem que arriscar, você tem que fazer um pouco mais. Quando tem muita gente ali olhando, essa torcida, fica um treino um pouco mais controlado, um treino um pouco menos natural, espontâneo. Então, essa parte que realmente pra gente não era muito confortável. Tempat yang dipilih untuk mengisolasi tim justru membuat hampir setiap latihan mereka menjadi konsumsi publik.
Di balik semua kemeriahan tersebut, staf pelatih mulai melihat persoalan yang tidak terlihat dari tribun. Moraki Santana, pelatih fisik Brasil, mengaku terkejut ketika melihat hasil pemeriksaan awal beberapa pemain. Para minha surpresa, alguns atletas não estavam tão bem assim, né? E eu cheguei até a falar depois dessa avaliação com o Parreira, complicado o tempo que a gente tem para trabalhar, para conseguir colocar alguns atletas da maneira que a gente gostaria que eles iniciassem uma Copa. Tidak lama kemudian, kamera ESPN merekam Parreira berjalan sendirian di jalanan Wegis. Saat para pendukung sudah membayangkan gelar ke-6, pelatih Brasil itu terlihat membawa kecemasan yang tidak pernah muncul dalam janji-janjinya kepada publik. Enquanto a população brasileira aguardava pelo Hexa quase que de forma protocolar, Carlos Alberto Parreira, naquela caminhada por essa rua, carregava uma tremenda ansiedade. O campeão de 94 sabia que dificilmente repetiria o feito em 2006. Wegis tidak menghancurkan Brasil sendirian, namun 2 pekan itu memperlihatkan sebuah pertentangan yang tidak pernah benar-benar mereka selesaikan. Dari luar, semuanya terasa seperti pesta bagi calon juara dunia, tapi dari dalam, kondisi beberapa pemain belum siap. Privasi semakin tipis dan waktu terus berjalan menuju pertandingan pertama. Waktu yang mereka miliki akhirnya habis. Setelah 2 pekan yang dipenuhi keramaian, sorotan dan pertanyaan tentang kondisi pemain, Brasil meninggalkan Swiss menuju Jerman. Kini tidak ada lagi latihan terbuka atau pesta di sekitar lapangan. Semua keyakinan yang mereka bawa harus dibuktikan dalam pertandingan sebenarnya. Namun, ketika Piala Dunia dimulai, hasil justru membuat seluruh kegelisahan dari Wegis terasa seperti kekhawatiran yang berlebihan. Benvenuti a Brasile Croazia, il Brasile dall'1 all'11 come si usava una volta potremmo leggervelo nello stesso modo. Pada laga pertama melawan Kroasia, 1 tembakan indah Kakak menjelang turun minum cukup untuk memberi Brasil kemenangan. 3 poin berhasil diamankan, tetapi permainan yang dijanjikan belum benar-benar muncul. Kroasia mampu membuat sang juara bertahan bekerja hingga peluit akhir. Para pendukung Brasil sebenarnya melihat bahwa timnya belum bermain istimewa, namun pada malam itu kemenangan terasa lebih penting daripada cara mereka mendapatkannya. What do you think of the game? Brasil jogou mais ou menos, mas dá pro gasto. Vamos ser campeão. É o primeiro jogo, faltam 6. Vanilla, you happy about it? Brazil champion, you know? 5 hari kemudian, Australia kembali memaksa mereka bersabar. Gol pertama baru datang setelah jeda melalui Adriano, sebelum Fred memastikan kemenangan 2-0 pada menit terakhir. Dua laga, 2 kemenangan dan belum satu pun kebobolan. Secara hasil, semuanya masih terlihat aman. Dengan tiket menuju babak gugur sudah berada dalam genggaman, Parreira merombak 5 pemain ketika menghadapi Jepang. Cafu, Roberto Carlos, Emerson, Si Roberto, dan Adriano diistirahatkan. Kesempatan diberikan kepada Cicinho, Gilberto Silva, Juninho Pernambucano, serta Robinho. Dos 5 que o Parreira mexeu, são os 3 que vão atuar pela primeira vez nessa Copa, já que Gilberto Silva tinha entrado no último jogo e Robinho. Brasil sempat tertinggal, namun dengan susunan yang lebih segar, permainan mereka mengalir lebih ringan. Ronaldo mencetak 2 gol, sementara Juninho dan Gilberto ikut membawa Brasil menang 4-1. Untuk pertama kalinya, mereka terlihat mendekati gambaran tim yang selama ini dibayangkan dunia. De uma maneira geral, não simplesmente você, mas o time todo, o que você sente? Acho que o time tá mostrando que tem toda a condição de ser campeão, né? Eu acho que, inclusive hoje, os jogadores considerados reservas que entraram mostraram que estão aí para disputar a vaga, mostrando serviço. Namun penampilan itu meninggalkan pertanyaan lain. Mengapa Brasil justru terlihat lebih hidup ketika beberapa pemain utama tidak dimainkan bersama? Pertanyaan tersebut kembali tertutup di babak 16 besar. Ghana dikalahkan 3-0. Ronaldo mencetak gol ke-15 di Piala Dunia dan melewati rekor Gerd Müller yang telah bertahan lebih dari 3 dekade. 4 pertandingan, 4 kemenangan, 10 gol dan hanya 1 kebobolan. Kemenangan-kemenangan itu membawa Brasil semakin dekat menuju gelar ke-6.
pada saat yang sama, hasil tersebut membuat mereka semakin sulit mengakui bahwa tim ini belum benar-benar menemukan bentuk terbaiknya. O Brasil não jogou muito bem, mas jogou o suficiente para ganhar de Gana. E agora Gana, go home, vai para casa. Kroasia, Australia, Jepang, dan Ghana belum mampu menghukum seluruh kelemahan itu. Dan di perempat final, Brasil akhirnya bertemu tim yang tidak datang untuk mengagumi mereka. Empat kemenangan membuat keraguan terhadap Brasil semakin mudah disingkirkan. Mereka memang belum selalu bermain seperti tim terbaik dunia, tetapi mereka terus menemukan jalan untuk menang. Keyakinannya sederhana. Ketika pertandingan besar tiba, para bintang itu akan menunjukkan bentuk terbaiknya. Lalu tibalah laga perempat final melawan Prancis, di mana seluruh keyakinan itu akhirnya harus dibuktikan. This is Brazil versus France for a place in the semi-finals of the World Cup. Prancis tidak datang untuk mengagumi nama-nama besar Brasil. Mereka datang dengan ketenangan, keberanian, dan keyakinan bahwa tim ini bisa dilukai. C'est vrai que tu peux pas passer à côté. J'ai quand même, ils ont 5 étoiles sur leur maillot. C'est pas non plus, tu joues pas l'équipe du coin. Et donc voilà, là je suis rentré sur le terrain, je savais qu'on allait passer. 8 tahun sebelumnya, Zinedine Zidane telah menghancurkan Brasil di final Piala Dunia 1998. Kini, pada usia 34 tahun dan mendekati akhir karirnya, ia kembali berdiri di hadapan generasi terbaik mereka. Grand Brésil, Ronaldinho, Ronaldo, enfin voilà quoi, tout ce qu'on sait. Ça nous donne des idées, jouer contre les Brésiliens. Pereira akhirnya mencadangkan Adriano dan menambahkan Juninho di lini tengah. Namun perubahan itu tidak langsung membuat Brasil lebih seimbang. Sejak menit awal, Prancis terlihat lebih memahami pertandingan yang sedang mereka jalani. Mereka tahu kapan harus menekan, kapan harus menunggu, dan kepada siapa bola harus diberikan. Zidane menjalani malam itu dengan ketenangan yang membuat Brasil semakin gelisah. Setiap kali bola tiba di kakinya, Prancis seperti kembali menemukan arah. Sebaliknya, para bintang Brasil perlahan menghilang dari pertandingan. Ronaldinho tak menemukan kebebasannya. Kakak terus berusaha masuk, tetapi tak pernah benar-benar mampu mengubah permainan. Di depan, Ronaldo semakin sendirian, menunggu bola yang hampir tidak pernah datang. Qu'est-ce qu'a fait Zidane? C'est français. Il s'amuse sur le terrain. Pour lui, c'est vraiment un jeu. Ça reste un jeu. Il s'amuse avec les adversaires. Lalu pada menit ke-57, Zidane mengirim tendangan bebas menuju tiang jauh. Thierry Henry bergerak tanpa penjagaan dan menyambutnya dengan satu sentuhan. Roberto Carlos memang terlihat berhenti membetulkan kaos kakinya. Namun, kekalahan Brasil terlalu besar untuk dibebankan kepada satu pemain. Gol itu hanya memperlihatkan betapa mudahnya konsentrasi mereka terputus pada malam ketika satu kesalahan tidak boleh terjadi. Foi me perguntado algumas vezes, você ajeitaria o meião e tal, talvez até no lance fosse ajeitar o meião, mas a realidade é que não era pro Roberto estar lá, né? A culpa não foi do Roberto. Setelah tertinggal, seluruh dunia menunggu Brasil bangkit. Mereka memiliki Ronaldo, mereka memiliki Ronaldinho, mereka memiliki Kakak, Adriano, dan begitu banyak pemain yang selama bertahun-tahun dikenal mampu menciptakan keajaiban. Namun keajaiban itu tidak pernah datang. Prancis bergerak sebagai sebuah tim, sementara Brasil terlihat seperti kumpulan pemain hebat yang kehilangan cara untuk saling menyelamatkan. Mais je crois que l'équipe a bien maîtrisé la situation et en sachant que en les faisant douter un petit peu, on aurait l'occasion de marquer. Dan ketika peluit akhirnya berbunyi, para pemain Brasil meninggalkan lapangan tanpa banyak kata. Semua pesta yang telah dibayangkan, semua janji tentang gelar ke-6 mendadak terasa sangat jauh. Tim yang sejak awal diperlakukan seperti juara, akhirnya pulang sebelum sempat benar-benar mendekati trofi. Selama berminggu-minggu, kemenangan telah menutupi kelemahan Brasil, dan Prancis hanya membutuhkan satu malam untuk memperlihatkan semuanya. Por enquanto a gente ainda está muito triste com a derrota e não estamos pensando em procurar culpados. Nós somos passivos hoje e aceitamos as coisas da forma que elas estavam acontecendo. E foi dessa forma que
foi conduzido o jogo. E por isso a gente acabou querendo não se acomodando um pouco no jogo da França e não tivemos força para fazer o gol. Ketika Brasil meninggalkan Jerman, mungkin belum semua orang menyadari bahwa malam melawan Prancis juga menjadi akhir dari sebuah generasi. Cafu dan Roberto Carlos tidak pernah kembali ke Piala Dunia. Ronaldo, Adriano, dan Ronaldinho juga tidak mendapatkan kesempatan lain untuk memperbaiki kegagalan tersebut. Dari 4 pemain yang pernah disebut sebagai Quadrado Mágico, hanya Kaká yang kembali 4 tahun kemudian. Tem que dizer pro torcedor que nós estamos tão tristes quanto ele. Lamentamos que o Brasil não esteja na final disputando o hexacampeonato. Mereka datang sebagai kumpulan pemain yang telah memenangkan hampir segalanya. Karena itu, ketika Pereira berkata, "Percayalah kepada kami," jutaan rakyat Brasil memiliki banyak alasan untuk mempercayainya. Namun kepercayaan tidak cukup untuk menutup kondisi fisik yang belum ideal. Nama besar tidak mampu menggantikan keseimbangan, dan ketika rasa lapar perlahan melemah, pengalaman masa lalu tidak selalu membawanya kembali. 20 tahun kemudian, susunan Ronaldo, Ronaldinho, Kaká dan Adriano masih terlihat seperti sebuah tim yang diciptakan untuk menjadi juara dunia. Tapi kenyataannya, mereka bahkan tidak pernah sampai ke semifinal. Brasil 2006 datang sebagai tim yang sudah dianggap juara, tapi mereka pulang sebagai pengingat bahwa pemain-pemain hebat tidak selalu membentuk sebuah tim hebat. Dan sejak malam itu, gelar ke-6 yang pernah terasa begitu dekat belum juga kembali ke Brasil. Keep our hands open, we'll find a way back home. I will meet you in the morning when the hush becomes a song. Soft as a promise, breathing slow, learning how to keep